Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang konvers, invers, kontrapositif, hukum aljabar, dan ekuivalensi. Invers kontrapositif awal mulanya dari bentuk implikasi yang dengan kata kunci implikasi, yaitu jika dan maka. P implikasi Q. Konvers merupakan kebalikan dari pernyataan implikasi. Rumus P implikasi Q sama dengan Q implikasi P. Berikut contoh-contoh dari konvers. Konvers. Contoh rumus konvers. Jika implikasi adalah P implikasi Q, jika konvers adalah Q implikasi P. Contoh implikasi, jika Restu rajin baca buku, maka Restu cerdas. Konvers, jika Restu cerdas, maka Restu rajin baca buku. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang inverse. Jika sebelumnya converse adalah kebalikan dari implikasi, maka inverse adalah negasi implikasi dari P dan Q. Rumusnya yaitu negasi P implikasi negasi Q. Dan selanjutnya akan ada contoh dari inverse. Inverse. Rumusnya yaitu jika implikasi adalah P implikasi Q dan jika diinverskan rumusnya yaitu negasi P implikasi negasi Q. Lalu ada contohnya yaitu implikasinya, jika Mila rajin mengerjakan tugas maka Mila akan naik kelas. Dan jika diinverskan, jika adalah implikasi Mila rajin mengerjakan tugas, anggap P, maka implikasi Mila akan naik kelas, anggap Q. Negasi P, jika Mila tidak rajin mengerjakan tugas, tidak adalah negasinya. Lalu maka Mila tidak akan naik kelas. Di sini saya akan menjelaskan kontrapositif atau kontraposisi. Kontrapositif atau yang sering disebut dengan kontraposisi merupakan salah satu kebalikan dan negasi dari pernyataan implikasi atau kebalikan dari inverse. Rumus dari kontraposisi adalah negasi Q implikasi negasi P. Berikut akan saya jelaskan beberapa contoh. Kontrapositif. Kontrapositif memiliki rumus jika implikasi adalah P implikasi Q, jika kontrapositif adalah negasi Q implikasi negasi P. Contohnya, implikasi, jika Risna rajin belajar, maka Risna pintar. Dan contoh kontrapositifnya, jika Risna tidak pintar, maka Risna tidak rajin belajar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum aljabar proposisi yang diantaranya adalah komutatif. Komutatif adalah penjumlahan atau perkalian dua bilangan dan keduanya bisa ditukarkan. Yang contohnya Pi konjungsi Q sama dengan Pi konjungsi P, dan Pi disjungsi Q sama dengan Pi disjungsi P. Dan yang kedua adalah distributif. Distributif adalah suatu pergabungan dengan cara mengkombinasikan dengan bilangan-bilangan elemen. Yang contohnya distributif yaitu P disjungsi dari Q konjungsi R sama dengan P disjungsi Q konjungsi dari P disjungsi R. Dan yang kedua ada P konjungsi dari Q konjungsi R sama dengan P konjungsi dari P konjungsi R. Dan yang ketiga ada asosiatif. Asosiatif merupakan bentuk dari suatu bilangan yang mengarahkan pada perpecahan. Contohnya P konjungsi Q konjungsi R sama dengan P konjungsi dari Q konjungsi R. Dan yang kedua P disjungsi Q disjungsi R sama dengan P disjungsi Q disjungsi R. Berikut dari contoh komutatif, distributif, dan asosiatif. Konjungsi Q sama dengan Q konjungsi P. Dan yang kedua Q disjungsi P sama dengan P disjungsi Q. Contohnya, ubahlah kalimat berikut menjadi komutatif. Risna dan Isna. Komutatifnya yaitu
P konjungsi Ki, Isna dan Isna diubah menjadi Ki konjungsi P. Isna dan Risna begitu pun sebaliknya. Terus yang kedua distributif. Rumusnya Pi dijungsi dari Ki konjungsi R sama dengan Pi disjungsi Ki dari konjungsi Pi disjungsi R. Yang kedua P konjungsi dari Ki disjungsi R sama dengan P konjungsi Ki dari disjungsi P konjungsi R. Contohnya ubahlah kalimat berikut menjadi distributif. Mila atau Risna dan Restu, distributifnya yaitu Pi disjungsi dari Ki konjungsi R. Mila atau Risna dan Restu diubah menjadi P disjungsi Ki dari konjungsi P disjungsi R. Mila atau Risna dan Mila atau Restu. Dan yang ketiga ada asosiatif. Rumusnya Pi konjungsi Ki dari konjungsi R sama dengan P konjungsi dari Ki konjungsi R. Dan yang kedua P disjungsi Ki dari disjungsi R sama dengan P disjungsi Ki dari disjungsi R. Contohnya ubahlah kalimat berikut menjadi distributif. Pindi dan Gustamil dan Andri asosiatifnya jadi P konjungsi Ki dari konjungsi R sama dengan Pindi dan Gustamil dan Andri diubah menjadi Pi konjungsi dari Ki konjungsi R. Pindi dan Gustamil dan Andri. Di sini saya akan menjelaskan hukum-hukum aljabar proposisi. Yang keempat ada De Morgan. De Morgan adalah sepasang aturan transformasi yang keduanya merupakan aturan inferensi yang valid. Untuk rumus, negasi P disjungsi Ki sama dengan negasi P konjungsi negasi Ki. Dan yang kedua, negasi P konjungsi Ki sama dengan negasi P disjungsi Ki. Untuk yang kelima ada absorpsi. Untuk rumus absorpsi yaitu P disjungsi dari Ki konjungsi P sama dengan P. Dan yang kedua P konjungsi dari Ki disjungsi P sama dengan P. Untuk yang keenam ada ekuivalen. Rumus untuk ekuivalen yaitu P implikasi dari Ki sama dengan negasi Ki implikasi negasi P. Untuk yang kedua P implikasi Ki sama dengan negasi P disjungsi dari Ki. Dan yang ketiga, negasi dari P implikasi Ki sama dengan P konjungsi dari negasi Ki. Berikut adalah beberapa contoh dari De Morgan, absorpsi, dan ekuivalen. Hukum-hukum aljabar proposisi yang keempat ada De Morgan. Untuk rumus ada negasi dari P disjungsi Ki sama dengan negasi P konjungsi negasi Ki. Kenapa bisa begitu? Dilihat dari negasi dikalikan dengan P menjadi negasi P. Negasi dikali disjungsi sama dengan konjungsi. Negasi dikali Ki sama dengan negasi Ki. Sama seperti rumus pertama, rumus kedua pun negasi P dari disjungsi Ki sama dengan negasi P konjungsi negasi Ki. Contoh, untuk P, Carmila belajar algoritma. Yang Ki, Carmila belajar matematika. Maka kita pakai rumus yang pertama. Negasi P konjungsi negasi Ki sama dengan negasi dari P disjungsi Ki. Jadi, Carmila tidak belajar algoritma dan belajar matematika. Yang keenam ada ekuivalen. Rumus untuk ekuivalen yaitu P implikasi Ki sama dengan negasi Ki implikasi negasi P. Dan yang kedua ada P implikasi Ki sama dengan negasi P
disjungsi ki. Yang ketiga, ada negasi dari P implikasi ki sama dengan P konjungsi negasi ki. Untuk contoh implikasinya, jika pagi hari hujan, maka Isna terlambat masuk kerja. Diubah menjadi ekuivalensi negasi P disjungsi ki sama dengan pagi hari tidak hujan atau Isna terlambat masuk kerja. Yang kedua, negasi ki implikasi negasi P sama dengan jika Isna tidak terlambat masuk kerja, maka pagi hari tidak hujan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuktian ekuivalensi. Ekuivalensi adalah dua pernyataan yang dikatakan ekuivalensi atau kesamaan jika kedua pernyataan majemuk tersebut mempunyai nilai kebenaran yang sama. Untuk mengetahui pembuktian ekuivalensi, kita dapat menggunakan rumus. Rumusnya P implikasi Q diekuivalensikan negasi P konjungsi Q atau P implikasi Q diekuivalensikan negasi Q implikasi negasi P. Berikut ada contoh soal pembuktian ekuivalensi. Sini ada contoh pembuktian kebenaran ekuivalensi. Contohnya P implikasi Q diekuivalensikan negasi P konjungsi Q atau P implikasi Q diekuivalensikan negasi Q implikasi negasi P. Contoh implikasi, jika pagi hari hujan, maka Isna terlambat masuk kerja. Contoh ekuivalensi, negasi P konjungsi Q sama dengan pagi hari tidak hujan atau Isna terlambat masuk kerja. Negasi Q implikasi negasi P, jika Isna tidak terlambat masuk kerja, maka pagi hari tidak hujan. Di sini saya akan menjelaskan tabel kebenaran pembuktian ekuivalensi seperti contoh soal yang sudah dijelaskan sebelumnya. Saya akan menjelaskan pembuktian kebenaran ekuivalensi melalui tabel kebenaran. Ekuivalensi dari P adalah true, true, false, false. Dan ekuivalensi dari Q adalah true, false, true, false. Jika dibuat ke bentuk negasi, caranya tinggal dibalikan saja seperti negasi P, dari true ke false, dan seterusnya. Jika P implikasi Q, maka caranya dari true ke false hasilnya akan false. Dan selebihnya. Hasilnya akan true seperti contoh dari baris kedua. Jika negasi Q implikasi negasi P, negasi Q-nya adalah true ke negasi P adalah false, maka hasilnya false dan yang lainnya akan menghasilkan true. Bisa dilihat dari contoh kedua juga. Jika disjungsi false bertemu false akan menghasilkan false dan selebihnya akan menghasilkan true. Seperti contoh baris kedua, negasi P bertemu Q menghasilkan false dan yang lainnya menghasilkan true. Untuk mengasah kemampuan kalian, di sini ada latihan soal yang bisa kalian coba. Yang pertama, jika Cristiano Ronaldo diturunkan, maka Juventus akan menang. Buatlah kalimat di atas menjadi pernyataan konversi, inverse, dan kontraposisi. Yang kedua, jika harga BBM naik, maka harga beras naik. Buatlah kalimat di atas menjadi pernyataan konversi, inverse, dan kontraposisi. Semangat! Ini adalah jawaban dari latihan soal yang telah kalian kerjakan. Yang pertama, jika Cristiano Ronaldo diturunkan, maka Juventus akan menang. Untuk nilai P, Cristiano Ronaldo diturunkan.
untuk nilai Q, Juventus akan menang. Untuk converse, Q implikasi P, jika Juventus menang, maka Cristiano Ronaldo diturunkan. Untuk inverse, negasi P implikasi negasi Q, jika Cristiano Ronaldo diturunkan, maka Juventus tidak akan menang. Untuk kontraposisi, jika negasi Q implikasi negasi P, jika Juventus tidak menang, maka Cristiano Ronaldo tidak diturunkan. Untuk nomor 2, jika harga BBM naik, maka harga beras naik. Untuk P, harga BBM naik. Untuk Q, harga beras naik. Untuk converse, Q implikasi P. Jika harga beras naik, maka harga BBM naik. Untuk inverse, negasi P implikasi negasi Q. Jika harga BBM tidak naik, maka harga beras tidak naik. Untuk kontraposisi, negasi Q implikasi negasi P. Jika harga beras tidak naik, maka harga BBM pun tidak naik. Bagaimana dari hasil pekerjaan kalian? Apakah jawaban yang telah kalian kerjakan semuanya benar? Jika salah, jangan patah semangat untuk mencobanya kembali. Sekian dari kami, mohon maaf bila dapat kesalahan, baik sikap maupun kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang Di sini saya akan menjelaskan hukum-hukum aljabar, transposisi, proposisi, benar. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembuktian ekuivalensi. Pengertian Di sini saya akan presentasi. menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tabel kebenaran ekuivalensi. Pembuktian nanti ke bawah. Oh ya udah jadi lagi supir. Pi dijungsi Berikut akan saya jelaskan beberapa contoh.